فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala Syekh Umar Abdillah wafaqahu Allah taala. Tanbihun ba'dun nisa'i takshifu 'ala al-aqaribi wa khususan idza kana fil baiti usarun laisu bi maharima fa innaha takshifu bi hujjati annaha la taqdiru an talbasa hijabaha ma damu ma'an fi baitin wahidin. Peringatan, sebagian wanita kadang membuka wajahnya kepada sebagian kerabat yang bukan mahram, karena tidak semua keluarga itu mahram. Jadi sebagian wanita kadang membuka auratnya, menganggap yang bukan mahram seperti mahram, sehingga membuka apa yang boleh bagi mahram. Wa khususan idza kana fil bait, dan terkhusus apabila dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga, rumah besar. Usar jamak dari usra. Ada beberapa keluarga terkumpul di situ, ada ipar, ada ponakan dan keluarga-keluarganya yang laisu bimaharim, mereka semua bukan mahram. Maka kadang wanita tadi takshifu bihujjah, membuka auratnya dengan argumen bahwasanya dia tidak mampu untuk memakai hijab selama mereka berada dalam satu rumah. Ini hukumnya enggak boleh. Kalau memang seorang wanita harus tinggal di dalam sebuah rumah yang di situ masih bercampur beberapa keluarga dengan selain mahramnya, maka ya bersabar untuk memakai hijab, karena mereka bukanlah mahram yang boleh dibuka padanya hijab. Dan kalau bisa memang memisah, itu lebih aula dan lebih aslam. Wal jawabu an hadhil hujjatil wahiyati anna ad-dina laysa bil hawa. Dan jawaban dari argumen yang lemah ini, bahwasanya agama itu bukan sesuai dengan selera, sesuai dengan kemauan. Kalau mau memakai dipakai, kalau enggak selera memakai enggak dipakai. Enggak seperti itu. Wa ma rudda katsirun min umuri syariati illa bisababil hawa. Dan tidaklah ditolak banyak dari perkara syariat kecuali sebabnya adalah hawa nafsu. Kama qala subhanahu fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sebagaimana Allah firmankan, apabila mereka wahai Nabi tidak mau menyambutmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Menunjukkan bahwasanya hawa nafsu adalah penyakit utama untuk menolak menyambut syariat. Lalu Allah katakan, wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu ini adalah orang yang paling sesat, karena hawa nafsu akan mengantarkan kepada
ketergelinciran. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah orang-orang yang zalim. Maka alasan dan argumen orang tadi, seorang wanita yang alasannya enggak mampu karena itu berat, ini hanyalah hawa nafsu. Pada hakikatnya dia mampu. Qalat wa ta'atul hawa wa taqdimuhu ala ahkami syar' yu'tabaru ibadatan lahu. Dan terus menerus mentaati hawa nafsu dan lebih mengedepankannya daripada hukum-hukum syariat, ini teranggap sebagai penyembahan terhadap hawa nafsu. Kalau orang itu mengedepankan hawa nafsunya dengan penuh keyakinan, maksudnya sekaligus meyakini. Lain kalau dia itu mengedepankan hawa nafsu tapi meyakini hawa nafsunya salah cuma masih kalah, nah itu lain. Itu enggak termasuk menyembah hawa nafsu. Tapi yang menyembah hawa nafsu itu adalah yang mengedepankan hawa nafsu sekaligus meyakini dengan penuh keyakinan, penuh pembangkangan terhadap syariat Allah. Nah itu yang dikhawatirkan menyembah hawa nafsu. Kalau seorang itu mendahulukan hawa nafsunya tanpa meyakini, maka itu bukan termasuk menyembah hawa nafsu. Ya layaknya seorang yang bermaksiat, dosa. Tapi kalau mendahulukan hawa nafsunya kemudian mengagung-agungkannya dan sombong terhadap syariat Allah, durhaka serta membangkang inat, ini yang rawan terkena ayat ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana keadaan, tahukah engkau keadaan orang yang jadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya? Maknanya segala yang dia inginkan dituruti tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Apa yang dimaukan semuanya dilaksanakan tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah. Ayat man ittakhadha ilahahu hawa. Adapun seorang yang mengikuti hawa nafsunya tapi dia merasa berdosa, merasa bersalah, itu layaknya pelaku kemaksiatan seluruhnya. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau bisa menjadi penolong bagi dia? Kalau orang itu sudah terlanjur mengikuti hawa nafsu, menyembah sebagai pengagung dan penyembah hawa nafsunya, siapa yang bisa menolong? Gak ada yang bisa menolong. Kamu pun gak akan bisa memaksa dia, karena dia sudah terlanjur mentaati hawa nafsunya. Qalat wa li khuturati ittiba'il hawa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mbak dari di pasir. Nasib bang. Wa li khuturati ittiba'il hawa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawat Tirmidzi wa an Qutbah bin Malik. Dan karena bahayanya mengikuti hawa nafsu, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Qutbah bin Malik, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Adwa adalah jamak dari da, penyakit-penyakit. Kalau obat, dawa jamaknya adwiya, jadi hampir sama. Daun penyakit, jamaknya adwa. Dawaun obat, jamaknya adwiya. Nabi SAW mengajarkan, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, perangai-perangai yang buruk, dan amalan-amalan yang buruk, dan hawa nafsu yang menyesatkan, dan penyakit-penyakit yang sangat buruk. Karena ada di antara penyakit yang sangat buruk, yang benar-benar membuat orang yang ditimpanya itu malu atau benar-benar merasa down ketika mendapatkan penyakit tersebut. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari perkara-perkara tadi. 3 darinya adalah bahaya akhirat, sedangkan 1 darinya adalah bahaya dunia. Munkaratul akhlak, bahayanya di akhirat,
al-a'mal, al-ahwa bahaya di akhirat. Kalau al-adwa ini hanya bahaya dunia karena hanya berkaitan dengan penyakit. Wal haditsu sahih, dan hadis ini sahih. Maka selesai kita dari bab tentang masalah hijab, pentingnya bagi wanita untuk menjaga tata krama dan juga etika di dalam berhijab, dan bahwasanya hal ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kebaikan atau keburukan kaum muslimin. Baik buruknya wanita itu membawa dampak yang sangat besar terhadap dunia. Qalat adabu khurujil mar'ah, adab-adab etika keluarnya seorang wanita. Al-awwal al-hijab, yang pertama adalah keluar harus memakai hijab. Yang kedua ats-tsani adamut ta'attur, tidak menggunakan wewangian. Tidak menggunakan wewangian karena ancamannya jelas. Wanita yang keluar menggunakan minyak wangi supaya tercium baunya oleh para laki-laki, mereka adalah wanita-wanita yang buruk. Adapun bau yang wajar, bukan maknanya wanita kemudian keluar baunya kecut, enggak. Tapi ya bau sabun, bau yang wajar, yang bukan wewangian yang tercium sampai menyerbak, sampai semerbak, menyeruak, enggak. Ya bau-bau biasalah. Bukan wangian yang seperti orang awam. Biasanya kalau naik motor itu, kalau lewat mereka jarak 3 meter pun masih tersisa minyak wanginya. Bukan wangian yang seperti itu. Kalau wangian yang sifatnya itu wajar, supaya badan tidak sekedar tidak bau, insya Allah tidak masuk. Yang ketiga, salis khafdul masyi li'alla yusma'a khafqu ni'aliha. Kalau berjalan hendaknya menkhafad, merendahkan, memelankan jalannya supaya tidak didengar deru sandalnya. Apalagi wanita yang biasanya pakai sepatu yang tinggi, yang kalau berjalan akan bunyi, ini yang enggak boleh. Maka wanita disuruh untuk supaya tidak memperdengarkan langkah berjalannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka, mengeraskan tapak jalan mereka supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan, dari gelang yang ada di kakinya, atau dari sepatunya yang hak tinggi dan yang semisalnya. Ini enggak boleh. Wa qad ibtulina fi zamanina hadza bil ka'bil ali, dan sungguh kita pada zaman sekarang ini diuji dengan banyaknya sepatu hak tinggi. Bil ka'bil ali, ini sepatu hak tinggi yang tingginya sampai mulfitun lin nadhar, sampai menjadikan orang itu melihat semua. Ini yang enggak boleh. Kalau sekedar tinggi sedang, ini enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu adalah yang high heels, yang tinggi, yang juga nanti pasti akan merubah jalannya juga. Kalau pakai sepatu tinggi gitu, jalannya jalan desa ya tetap ya enggak cocok. Kalau pakai sepatu hak tinggi itu jalannya pun nanti berubah. Ada kursus jalannya sendiri itu. Maka bil ka'bil ali, sepatu hak tinggi yang enggak boleh itu yang terlalu tinggi. Karena nanti banyak sekali mafsadahnya, bisa menjadikan bahaya juga. Sering kesleo gara-gara pakai sepatu terlalu tinggi. Wong lunga nang nang sawah kok sepatu nan hak tinggi, ya enggak pantas. Dong nang sawah kok sepatu nan hak tinggi barang, ya enggak perlu.
Kalau tebalnya sedang lah, tebalnya sandal, karena kalau sandal itu rata juga kurang enak juga, ya agak tinggi sedikit tak apa-apa. Yang penting nggak sampai mulfitun lin nadhar, nggak sampai bentuknya itu nggak sampai keluar dari batasan adi, nggak sampai keluar dari adat. Juga nanti akan menampakkan kepalsuan. Dilihat dari jauh tingginya, masya Allah wanita ini. Pas dibuka sepatunya langsung hilang tingginya, sehingga itu menipu. Qala fa najidul mar'ata talbasuhu wa yakunu li na'liha sautun. Maka kita mendapati seorang wanita kadang memakai sepatu seperti itu dan sehingga akhirnya memiliki suara, karena seperti itu pasti keras, nggak mungkin lunak. Sepatu hak tinggi itu pasti keras. Jadi kalau dipakai itu ya bunyinya ketoprak-ketoprak gitu. Nggak mungkin lunak. Kalau lunak ya jatuh. Warubbama hiya tataghannaju fi misyatiha. Dan ada kalanya kalau wanita memakai seperti itu, maka dia akan memanjakan gaya berjalannya, menjadi manja. Gaya berjalannya itu semakin dibuat-buat. Wasadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid yaqulu, dan benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurah. Fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan, apabila wanita itu keluar maka akan dihiasi oleh syaitan. Bahkan jalannya saja sudah membuat laki-laki terlena, baru jalannya, cara dia melangkahkan kaki, cara menapakkan kaki, ini sudah membuat laki-laki terfitnah. Maka jangan sengaja membuat fitnah. Kadang saya itu nyebutkan seperti bait-bait syair kemarin itu, malah yang melarang justru malah dipakai, justru malah yang nggak boleh dari wanita itu gini-gini memfitnah laki-laki malah semakin dimanfaatkan untuk memfitnah. Ini tidak boleh, ini saya tidak tanggung jawab. Saya nyebutkan semua itu adalah untuk totalitas di dalam mengajarkan. Saya artikan semua bait-bait syairnya, saya berusaha maksimal di dalam menyelami dan mengajarkan buku ini sebagaimana saya mengajarkan buku-buku yang lain. Maka semua itu jangan dimanfaatkan untuk keburukan. Jangan dimanfaatkan untuk keburukan. Ar-rabi yang keempat, akhrajahu Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, ar-rabi idza kanat tamshi ma'a ukhtin laha wa hunaka rijalun fala tatahaddath ma'a sahibatiha. Kalau para wanita berjalan bersama saudari-saudarinya dan di sana ada gerombolan para laki-laki, maka jangan ngobrol, coba kakaan bersama kawan-kawan wanitanya. Karena apa? Karena nanti suaranya akan didengar oleh para laki-laki dan mereka akan terfitnah. Walaysa ma'na hadza anna sautal mar'ati aurah, dan bukan maknanya kemudian kita katakan suaranya wanita itu aurat, gak boleh didengar sama sekali, enggak. Suara wanita ya boleh selama tidak dimanjakan, selama tidak direndahkan boleh. Laki-laki berbicara dengan wanita boleh. Tapi kalau ada gerombolan laki-laki kemudian dengarkan candaannya para wanita bersama kawan-kawannya, ini akan menggugah fitnah. Maka usahakan kalau berjalan ya jangan ngobrol di jalan dengan guyonan atau dengan suara-suara manjanya, itu jangan dikeluarkan di jalan. Walakin nasima'ur rijali li sautil mar'ati qad yuaddi ilal fitnah. Akan tetapi bukan maknanya itu suara wanita itu mutlak haram, enggak. Tapi laki-laki yang mendengar suara wanita ini kadang hal itu mengantarkan kepada fitnah.
Maka ketika kamu anak-anak ataupun ummahat berjalan di jalan umum, apalagi di situ ada para ikhwan, jangan bercanda di jalan, apalagi dengan candaan yang keras. Ini nanti menimbulkan fitnah. Al-khamis, yang kelima, antas ta'dina imma min zawjiha in kanat mutazawwijatan aw min waliha illam takun mutazawwijatan. Etikanya adalah meminta izin dari suaminya kalau mau keluar kemana, hendaknya izin. Kalau memang dia bersuami, atau dari walinya kalau memang belum bersuami, dari ayahnya, izin kepada ayahnya, izin kepada walinya, izin kepada orang-orang yang mengurusi urusannya. As-sadis, yang keenam, idza kanatil masafatu masafata safarin, apabila jaraknya itu adalah jarak safar, keluarnya jaraknya jarak safar, fala takhruju illa ma'adhi mahrumin, jangan sampai keluar, tidak boleh keluar kecuali bersama dengan mahramnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin, tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama dengan mahram. Wa hadha dalilu wa ma fi ma'nahu ammatun fi safari fi ta'irati wa fi ghairiha. Dan dalil ini dan juga dalil-dalil yang semakna ini umum, mencakup safar, baik itu perjalanan berhari-hari ataupun hanya perjalanan sebentar. Yang jelas selama itu safar, mau naik pesawat ataupun naik yang lain, ini enggak boleh. Fatanabbahi lidzalika waffaqakillahu in kunti muridatan lil haq. Maka waspadalah terhadap yang demikian itu, semoga Allah memberikanmu taufik jika memang kamu adalah seorang wanita yang menginginkan kebaikan dan kebenaran. Seorang wanita safar harus dengan mahram, walaupun aman atau enggak aman, kondisi aman atau enggak aman, selama itu adalah jarak safar, maka wanita butuh mahram. Yang ketujuh, alla tuzahimar rijala hatta fit tawafi was-sa'i. Ketika keluar dari rumah jangan sampai tuzahim, yaitu menjejal ke para laki-laki, baik itu dalam tawaf ataupun sa'i. Sampai di Mekah pun kalau bisa berusaha untuk menjauh dari kerumunan laki-laki, hendaknya menjauh. Idza stata'at an tamshi biduni muzahamatin faltaf'al, jika dia mampu untuk berjalan tanpa harus menjejal kepada para laki-laki, hendaknya dia lakukan. Berdesak-desakan dengan para laki-laki, ini mana muzahamah. Yang kedelapan, ats-tsamin an tatahalla bil haya, hendaknya berhias dengan rasa malu. Jadi sebenarnya perhiasan wanita yang paling indah itu adalah rasa malunya. Semakin wanita itu pemalu, maka semakin terlihat cantik di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata orang-orang soleh. Semakin gak punya rasa malu, semakin jelek di mata Allah dan juga di mata hamba-hamba Allah yang soleh. Atas yang kesembilan, antahudda basaraha, ghaddul basar, juga dituntut dari seorang wanita. Karena Allah mengatakan fihinna qasiratut tarf, hendaknya menjadilah wanita yang qasiratut tarf, di mana qasiratut tarf itu adalah bidadari kelas nomor 1 di surga. Bidadari kelas 1 di surga adalah qasiratut tarf, yang menjaga pandangan. Kemudian kelas 2 adalah maksurah, dibatasi. Kalau wanita yang membatasi dirinya sendiri, ini namanya qasiratut tarf. Tarf itu mata. Al-ashir yang ke-10, an la takhla'a thiyabaha fi ghairi baitiha idza qasadat at-tabarruj bidzalik. Jangan sampai melepas pakaiannya di luar rumahnya apabila dia menginginkan dengan itu adalah tabarruj, menginginkan menampakkan tubuhnya, ini yang enggak boleh.
Jadi melepas baju yang dilarang itu bukan kok kemudian nggak boleh melepas baju di kamar mandi punya kawannya, nggak seperti itu. Tapi yang dilarang itu sebagaimana dalam hadis ini, faqad jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha hatta katma bainaha wa bainallah. Wanita mana saja yang dia itu meletakkan pakaiannya di luar rumah suaminya, maka dia telah merusak, telah menanggalkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini adalah maknanya meletakkan pakaian tujuannya untuk fahisyah, tujuannya untuk berzina atau untuk memfitnah. Bukan berarti kemudian ketika seorang wanita nginap di rumah temannya kemudian nggak boleh ngelepas baju, bukan. Tapi hadis ini maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang tercela adalah melepas baju untuk berzina atau untuk memfitnah. Lah ini dulu hadis ini yang sering dibawa oleh orang-orang KKTN, katanya santriwati yang mondok itu mereka melepas pakaian di luar rumah katanya. Lah terus gak dilepas terus piye masuk nang kamar mandi juga masih suruh pakai pakaian. Itu bukan tafsirnya para ulama. Tafsirnya para ulama terhadap hadis ini adalah wada'at thiyabaha ay lil fahisyah aw lil fitnah. Tapi bisa diambil dalil agar seorang wanita itu hati-hati. Maknanya ketika sedang ziarah ke rumah temannya misalnya, ya jangan terus di situ ada suami temannya atau di situ ada laki-laki penghuni rumah situ, kemudian dia bermudah-mudahan untuk buka baju di situ. Ya dijaga. Kalau di luar rumah, sedang di luar rumah, hendaknya dijaga tidak membuka pakaian kecuali benar-benar dalam kondisi yang sangat aman. Itu ya ikhwan. Demikian juga di toilet-toilet umum itu juga hati-hati, hendaknya benar-benar diperiksa. Kadang banyak yang memasang CCTV secara ilegal. Demikian juga hendaknya kamar mandi atau rumah-rumah ikhwah hendaknya benar-benar dipertutup lagi, karena ini demi menjaga kita semua. Ini kemarin lupa mau saya sebutkan di Daras Am. Bagian kamar mandi punyanya ikhwah-ikhwah itu hendaknya diperrapat lagi. Ya bukan apa-apa, itu demi mencegah fitnah, demi mencegah dari fitnah. Bagian kamar mandi pintunya itu kalau bisa, walaupun di dalam rumah, itu kalau bisa benar-benar dibuat aman. Karena yang namanya syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Kadang seorang itu nggak ada perasaan apa-apa, tapi karena melihat terbuka, jadi akhirnya tumbuh keinginan. Jadi tolong rumahnya ikhwah semuanya, kalau memang ada kholal, ada celah atau ada tempat yang bisa menimbulkan atau menggerakkan syaitan, maka tolong ditutup. Baik itu dari orang luar ataupun dari anggota keluarga, karena keburukan di zaman sekarang itu sudah bahaya sekali. Ini ikhwah, karena ada orang itu tasahul, bermudah-mudahan kamar mandinya dibiarkan terbuka begitu saja, sudah terbiasa dia. Apalagi orang awam, mereka mandi di kali malah. Ini termasuk keburukan. Dari hadis ini, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha, hendaknya bagian kamar mandi itu dibuat lebih aman dan lebih tertutup. Apalagi yang di luar, lepas kamar mandinya itu di bagian yang di situ tidak ada orang lalu lalang. Kalau ada orang ngintip itu aman di situ. Maka ini tolong semuanya antisipasi ya ikhwah, demi menyelamatkan kita semua.
menyelamatkan anak-anak kita, karena anak-anak kita sudah mulai dewasa. Anak-anak di kampung baru ini banyak sudah tumbuh dewasa. Ini sudah bab-bab seperti ini sudah harus diwaspadai. Bab-bab seperti ini sudah harus diwaspadai. Maka tolong bagian kamar mandi itu diperrapat betul. Jangan tasahul dalam bab ini. Jangan tasahul dalam bab ini. Karena syaitan itu muncul kapan saja. Orang kadang nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa dia, tapi karena ada kesempatan, karena ada tasahul, penyepelean dari korban, sehingga seorang itu terpicu untuk menjadi tersangka. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada dia keinginan untuk itu, tapi karena dari pihak korbannya kurang menjaga, dari pihak wanitanya kurang menjaga, sehingga tumbuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan manusia dalam bab ini. Qalat wal haditsu sahihun, hadis ini sahih min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha fi Musnad Ahmad. Ini beberapa adab dalam keluarnya seorang wanita. Ya banyak sekali adab-adab, tapi ini sebagiannya. Qalat hudurul mar'ati al-ma'rakata wa difa'uha an nafsiha in ihtajat ila dzalik. Hadirnya seorang wanita di dalam peperangan dan bentuk membela dirinya dia apabila memang butuh kepada hal itu. Bolehnya seorang wanita untuk ikut dalam peperangan, tapi bukan tugasnya menyerang. Mereka punya pekerjaan lain di peperangan, bukan saling menyerang, bukan. Dan juga membela dirinya seorang wanita di dalam peperangan kalau memang butuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad as-sadis safhah 78 hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu taala anhu qala lamma kana yaum Uhud inhazama an-nasu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita, tatkala pada hari Uhud, lamma kana yaum Uhud, tatkala hari Uhud, perang Uhud, manusia inhazaman nas, yaitu kaum muslimin, mereka inhazam, mereka mundur, kocar-kacir, terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Anas, laqad ra'aitu Aisyah bint Abi Bakr wa Ummu Sulaim, aku melihat Aisyah dan juga Ummu Sulaim, wa innahuma la mushammiratani, dan keduanya dalam keadaan semangat. Mushammirah, syammara yushammiru, semangat. Ara khadama suqihima, aku melihat gelang yang ada di betis mereka. Khadam, catatan kaki nomor 1. Qala al-Qadhi Iyad fi Masyarikil Anwar al-Mujallad al-Awwal safhah 287 bi fathil kha. Khadam bi fathil kha wa dal khadam ay khalakhiluhuma. Khalakhil jamak dari khalkhal. Khalakhil adalah jamak dari khalkhal, yaitu perhiasan, gelang, rantai yang ada di kaki. Wahiduha khadamah, wahiduha khadamatun. Wa dzakara al-Hafidz fil Fath, berkata, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, hadza kana qabla al-hijab, ini semua adalah dulu sebelum hijab. Wa yahtamilu annahu kana an ghairi qasdin lin nadhar, dan ada kemungkinan ini adalah tidak sengaja untuk dilihat. Namanya dalam perang, enggak ngurusi hal-hal seperti itu. Tapi Anas menceritakan seperti ini adalah menjelaskan betapa semangatnya Aisyah dan juga Ummu Sulaim. Tungkizani al-qirab, tungkizani bisa dibaca tungkizani dengan wazan af'ala yuf'ilu, bisa dibaca tangkuzani dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Tungkizani al-qirab, mereka mengisi, tangkuzani, mereka berlari cepat.
untuk membawa kirab, jamak dari kirbah, wadah air. Al-kirab jamak dari al-kirbatu, wadah air dari kulit. Biasanya kulit hewan itu kulitnya dibiarkan utuh, kemudian diikat bagian kaki 4 sehingga menjadi jerigen. Jerigen dari kulit itu namanya kirbah. Mereka dulu nggak punya jerigen dari plastik, maka jerigennya dari kulit. Lah ini tugas wanita dalam peperangan ya seperti ini, ngurusi air, ngurusi luka-luka, masak, nyiapkan makanan dan yang semisalnya. Wa qala ghairuhu tangkulanil kirab ala mutunihima. Dalam riwayat yang lain bukan tangkuzani, zainya diganti dengan lam. Tangkulanil kirab, mereka semua memindah wadah-wadah air ala mutunihima, diangkut di atas punggung-punggung mereka berdua. Qala al-Qastolani, catatan kaki nomor 2, qala al-Qastolani ay duhuruhuma, diangkut di atas punggung-punggung. Tsumma tufrighanihi fi afwahil qaum, kemudian menuangkan di afwah, di mulut-mulut kaum muslimin. Bukan kok mengasih minum, bukan. Ya pokoknya disediakan, dituang di gelas-gelas mereka. Pokoknya melayani, memberi minum. Tsumma tarji'ani fatam la'aniha tsumma tarji'ani fatufrighaniha fi afwahil qaum, kemudian mondar-mandir, Mbak. Setelah habis balik lagi diisi, terus dituang lagi, diisi lagi, dituang lagi. Dalam hadis ini dapat diambil dalil bolehnya wanita itu ikut dalam peperangan, tapi untuk merawat atau tetap tugas-tugas wanita, bukan bertarung, karena bertarung bukan tugas mereka. Dan ini pun harus dengan mahram dan juga harus dipantau oleh wali-wali atau mahram-mahram mereka di situ, ditemani juga. Jadi bukan berarti kemudian ikut perang sendirian, kemudian nanti menyendiri dengan laki-laki ajnabi, enggak. Tapi melakukan aktivitas semua ini adalah di sekeliling mahram-mahram mereka. Qala wa akhrajahu Muslimun al-mujallad al-ashir safhah 511 bi syarh an-Nawawi. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada referensi yang disebut dengan syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Waqala Imam Muslimun, berkata juga Imam Muslim al-mujallad ats-tsalits safhah atau birakam hadis alaf wa arba'umiyah wa 42, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Tsabitin an Anas, dari Anas bin Malik, anna Ummu Sulaimin ittakhadat yauma Hunainin khanjaron, bahwasanya Ummu Sulaim pada hari Hunain membuat khanjar, pisau belati, bayonet, pisau kecil, khanjar. Catatan kaki nomor 3, al-khanjaru sikinun dzatu haddaini, adalah sebuah pisau yang memiliki 2 arah mata tajamnya. Tajamnya itu 2, kanan kiri. Kalau pisau masak kan cuma 1 arah. Kalau khanjar itu belati itu 2 arah, bayonet. Jadi Ummu Sulaim pada Hunain, beliau membawa pisau, terus dibawa terus. Fakana maha, maka pisau itu selalu bersamanya. Faro'a Abu Talhah, maka suaminya lihat, suaminya heran, sampai bilang pada Nabi, faqala ya Rasulullah hadhi Ummu Sulaim ma'a khanjar. Wahai Rasulullah, delok Ummu Sulaim iki, wong wedok tapi nggawa pisau. Faqala la Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, ma hadzal khanjar, atau khinjar boleh, khanjar boleh. Wahai Ummu Sulaim, untuk apa ini khanjar ini, pisau ini? Qalat ittakhadtuhu indana minni ahadun. Nah, ini syahidnya adalah membela diri. Jadi wanita boleh membawa pedang, boleh membawa pisau untuk menjaga diri, untuk berjaga-jaga. Qalat ittakhadtuhu ya Rasulullah, aku jadikan pisau ini indana minni ahadun minal musyrikin baqartu bihi batna. Kalau ada seorang dari kalangan musyrikin mendekat kepadaku, tak boleh, bakortu, ku belah perutnya. Sangat.
Baqartu bihi batna. Tak keluarkan itu isi perutnya itu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak, maka Nabi pun tersenyum. Juara panjenengan muslim ini. Jadi jaga-jaga ikut perang Hunain tujuannya untuk merawat, meladeni dan juga masak dan yang semisalnya, tapi tetap bawa pisau. Kate engko ate ono wong kafir marek-marek, tak bolongi perutnya. Tak lubangi perutnya. Qalat ya Rasulullah, maka Muslim mengatakan wahai Rasulullah, uqtul man ba'dana minat tulaqai. Ya Rasulullah, bunuhlah orang-orang selain dari kita, man ba'dana, ba'da'ai man siwana. Orang-orang yang selain dari kita, minat tulaqa, dari orang-orang yang kamu bebaskan dulu. Bunuh saja wahai Rasulullah. In hazamu bika, mereka lari dari sekelilingmu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, ya Umma Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsan. Enggak perlu wahai Ummu Sulaim, kita enggak perlu membunuh mereka. Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencukupi kita dan sudah berbuat baik, enggak perlu kita repot-repot. Kita kembali kepada catatan kaki nomor 3 tadi, al-khanjaru sikinun dzatu haddaini wa qauluha baqartu bi ibadna ay syaqaqtuhu. Baqartu artinya aku belah. Qauluha uqtul man ba'dana minat tulaqa, at-tulaqa humul ladzina aslamu. Tulaqa adalah orang-orang yang dahulu masuk Islam min ahli Makkah yaumal fath, dari penduduk Makkah pada hari Fath. Summu bidzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam manna alaihim. Mereka disebut sebagai tulaqa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan karunia atas mereka, wa atlaqahum, dan melepaskan mereka. Wa kana fi islamihim dha'fun, dan mereka di dalam memeluk agama Islam ini lemah. Fa'taqadat Ummu Sulaim annahum munafiqun, sehingga Ummu Sulaim meyakini mereka itu enggak jujur, mereka itu munafik itu. Wa annahum istahaqqul qatla bin hizamihim, dan bahwasanya mereka itu berhak untuk dibunuh sebab larinya mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluha, dan ucapannya Ummu Sulaim, man ba'dana ay man siwana, orang selain dari kita, orang setelah kita, yaitu orang selain dari kita. Syahidnya adalah Ummu Sulaim ikut dalam perang Hunain, tapi tadi dengan tugas-tugas yang tidak keluar dari kodratnya wanita. Walaysa fi hadza anna al-mar'ata takunu askariyatan fandamah, dan bukan berarti kemudian seorang wanita boleh ikut perang itu maknanya kemudian dia menjadi tentara perempuan. Fandamah, fandam itu apa? Tentara, kopral, itu namanya fandam. Jadi bukan berarti kemudian wanita boleh ikut perang kemudian boleh dia masuk ke jadi TNI gitu, wanita jadi TNI kan banyak, atau jadi polwan. Walakin idza ihtija ila khidmatiha fil ghazw, tapi wanita itu boleh keluar dalam peperangan kalau memang dibutuhkan pelayanan mereka di dalam peperangan. Au fid difa'i nafsiha, atau dibutuhkan untuk membela diri. Fala ba'sa, ini enggak apa-apa. Amma antakuna askariyatan, adapun kalau seorang wanita itu jadi tentara, kama fa'ala mujamma'un lin nisa'i al-askariyati bi Sun'a, sebagaimana yang dilakukan, bukan kama fu'ila tapi kama fa'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas wanita tentara di Sun'a wa ghairiha, dan di tempat yang lain. Fahadha wallahi ihanatun lil mar'ah, ini sungguh demi Allah adalah sebuah penghinaan terhadap seorang wanita. Wanita kok jadikan tentara, ini pelecehan sekali. Wa ayyuma ihanah, dan sangat menghinakan sekali, sangat melecehkan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia enggak tahu, bahkan mereka bangga bisa jadi tentara. Ini keluar dari kodrat. Wa inna hadzal ghazwa al-amriki ad-dahim 'ala al-bilad al-islamiyah, dan sesungguhnya serangan Amerika yang satu ini, yaitu maksudnya serangan pemikiran, perang pemikiran dari kelompok Amerika, dari orang-orang kafir, menjadikan kaum muslimin wanitanya dijadikan sebagai tentara dan yang semisalnya,
terhadap negeri-negeri Islamiyah syai'un min asya' katsirah. Ini adalah satu dari banyak sekali serangan orang-orang kafir kepada kita. Wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Nabi sungguh telah benar saat beliau mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian pasti akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta, hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumu, sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang dob, kalian pun akan menempuh jalan itu. Jadi taklid wanita menjadi tentara itu adalah bentuk taklid terhadap orang-orang kafir. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, para sahabat bertanya apakah itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi? Wa akhrajahu Muslimun al-mujallad ar-rabi' bi raqam hadits 2600 wa 69. Wa bihadza taqiru a'yunu a'da'illahi min yahud wa nasara, dan ini juga mata-matanya para musuh mereka itu menjadi senang, menjadi cindera mata, menjadi pelupuk matanya para musuh-musuh Allah menjadi senang melihat kaum muslimin mengikuti mereka, min yahud wa nasara, haitsu yarawna al-muslimina wal muslimati adnaban lahum, di saat mereka melihat kaum muslimin dan kaum muslimat menjadi ekor, adnaban, membuntut di belakang mereka. Wa tasirul haymanatu lahum, lahum yang pertama ini dan lahum yang kedua itu sama, yaitu terkembali kepada orang-orang kafir. Wa tasirul haymanah, dan menjadilah kendali kaum muslimin dan kaum muslimat cuma dijadikan ekor, kendalinya dipegang oleh orang-orang kufar. Wa tasirul haymanah, haymanah itu kendali menjadi milik orang-orang kafir. Qala fi ta'askuril mar'ati mafasidu adraru katsirah, dan di dalam menjadi tentaranya seorang wanita menjadi tentara terdapat mafasid, bahaya dan mafsadah, kerusakan yang banyak sekali. Adzkur minha ma yali, akan aku sebutkan sebagiannya apa yang berikut ini, dan akan sebutkan sebagiannya sebagai berikut. Ma yali itu sebagai berikut. Al-awwal fihi musyabahatun lil kuffar, yang pertama itu adalah musyabah, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ghayat at-tahdhiri min dzalik, Nabi sudah memperingatkan sekeras-kerasnya dari hal demikian itu. Faqala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Wa ansahu kullu ukhtin turidul khaira li nafsiha wa li akhawatiha an tastafida min kitab Syekhul Islam Taimiyah al-musamma iqtida' as-siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dan aku nasihatkan pada setiap saudari yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk saudari-saudarinya yang lain untuk mengambil faedah dari kitabnya Syekhul Islam yang diberi judul Iqtida'us Siratal Mustaqim, kitab khusus masalah tasyabbuh. Bahaya yang kedua, fihi ikhrajun lil mar'ati min baitiha, dalam program menjadikan wanita sebagai tentara ini adalah upaya mengeluarkan wanita dari rumahnya bighairi haq, tanpa tujuan yang syar'i. Wal aslu, sedangkan hukum asal annal mar'ata tabqa fi baitiha, wanita itu menetap dalam rumahnya. Liqauli subhanahu wa qarna fi buyutikun. Kan lucu kalau ditanya, "Kamu kemana? Kamu kok keluar dari rumah? Mau latihan." Latihan apa? Latihan tentara. Qala dzalik, yang ketiga, fihi naz'ul mar'ati hayaha wa hashmataha wa madza yutawaqqa'u ba'da hadza illa syarr. Dalam bentuk itu terdapat seorang wanita menanggalkan sifat malunya dan juga menanggalkan hashmah, kekhususan wanitanya. Dan apa yang dibayangkan, apa yang yutawakko, apa yang dikira setelah itu kalau enggak keburukan. Kalau wanita sudah melepaskan jilbab rasa malunya, maka sudah enggak ada lagi kecuali keburukan. Yang keempat, fihi tabarruj, juga di dalamnya terdapat berhias. Fal mar'atu takhruju hasiratan an wajhiha, seorang wanita akan keluar dalam keadaan membuka wajahnya, enggak ada tentara bercadar. Wa yadaiha wa rubbama ra'suha wa rubbama ra'saha wa ghair dzalik.
juga membuka tangannya dan bahkan seluruh kepalanya. Dan yang demikian, yang selain dari demikian itu, watartadi libasan dhayyqan, dan juga akan memakai pakaian yang ketat. Karena tidak ada wanita itu, tentara itu jubahan. Tentara yang pasti pakai celana. Dhari'atan ilal fitnati wasyarr. Semua itu adalah dhari'ah kepada keburukan, kepada fitnah dan kepada keburukan. Yang kelima, fihi musyaqqatun lillahi wa rasulih, di dalamnya terdapat perlawanan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa rabbuna subhanahu yaqulu fi kitabil aziz, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya jalan petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami akan pasrahkan dia terhadap apa yang dia inginkan, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Yang keenam, fi tahmilul mar'ah ma la tatahammaluhu, menjadikan wanita sebagai tentara itu adalah tahmilul mar'ah, membebani wanita yang bukan bebannya. Fa hadza laisa min wadifatiha, maka hal itu bukan termasuk tugasnya, wala min sya'niha, bukan termasuk kodratnya. Bal hiya nafsuha muhtajatun ila man yahrisuha wa yahmiha, bahkan wanita itu sendiri butuh untuk orang yang menjaganya dan yang mengawasinya. Yahrus, menjaga, yahmi, yang melindungi. Walakin qatalahumullah anna yufakun, akan tetapi semoga Allah memerangi mereka. Mereka telah membuat kedustaan. Anna yufakun, bagaimana bisa mereka membuat kedustaan? Wanita kok disuruh jadi tentara? Walau hadatha hadithun bainahunna ma yusma'u lahunna illa al-hawa. Dan wanita itu kalau seandainya terjadi peristiwa di tengah-tengah mereka, tidaklah didengar bagi mereka kecuali hanya teriakan. Wanita itu paling maksimalnya teriak. Ni ali'annal mar'ata bunyatuha dha'ifah, karena wanita itu fisiknya lemah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rifqan bil qawarir, sebagaimana Nabi mengatakan pelan Pak sopir, bil qawarir, dengan botol-botol. Jadi Nabi sedang menunggangi kendaraan bersama sahabatnya dan mengangkut para wanita. Sahabatnya agak kenceng dikit, Nabi bilang pelan-pelan, kita ngangkut botol, jangan sampai pecah. Wanita itu lemah, ringkih. Muttafaqun alaihi Anas bin Malik. Fashabbaha bil qawarir lidhafiha wa sur'ani takassuriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan wanita itu dengan botol-botol karena lemahnya dan juga ringkihnya, mudahnya untuk pecah. Fa'tazzi bidiniki, maka muliakanlah dirimu dengan agama Islam, dengan agamamu. Dinil Islamil Hanif, agama Islam yang lurus. Wala takuni imma'atan, janganlah engkau menjadi latah. Imma'ah itu latah. Imma'ah itu ana ma'ak, saya selalu ikut kamu. Latah. Maqala unas kulti, apa yang dikatakan manusia kamu katakan. Yang viral diikuti, yang lagi viral diikuti. Jangan latah dengan yang viral. Wa ma fa'alu fa'alti, apa yang mereka lakukan kamu lakukan juga. Bali ja'ali nasba ainiki ad-dalila, bahkan jadikanlah di pelupuk matamu itu dalil. Hatta takuni minal muflihin, sampai supaya engkau menjadi orang yang beruntung. Wa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yaqul kama naqalahu an Ibnul Qayyim fi Miftah Daris Sa'adah al-Mujallad al-awwal safhah 304, man faraqad dalila dhalla sabila. Syekhul Islam mengatakan sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah, barang siapa yang menyelisih dalil maka dia telah keluar dari jalur dhalla sabil. Wa hunaka risalatun li Syekhina al-Allamah Yahya bin Ali al-Hajuri, di sana ada risalah dari Syekhuna al-Allamah Yahya bin Ali al-Hajuri, Khalifatul Walid. Ini termasuk bentuk ta'dimnya Ummu Abdillah terhadap Syekh Yahya. Karena dulu di zaman fitnah ada yang menggadang-gadang bahwasannya tidak bersama dengan Syekh Yahya, tapi ini termasuk ta'dimnya beliau Ummu Abdillah terhadap Syekh Yahya hafizahullah taala. Khalifatul Walid rahimahullah bidaril hadits bidammaj, beliau adalah khalifah penerusnya Syekh Muqbil sang ayahanda di Darul Hadits bidammaj. Mufidatun jiddan fi babiha, tulisan tadi sangat mufidah, sangat bermanfaat sekali dalam masalah ini. Biunwan, dengan judul Hasdul Adillah,
membawa seluruh dalil ala anna ikhtilatan nisa'i birrijali wa tajdidahunna minal fitanil mudillah, bahwasanya bercampur baurnya wanita dan laki-laki dan juga menjadikannya mereka sebagai tentara ini adalah termasuk fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fal tuqra, hendaknya tulisan ini dibaca. Fa inna fiha liqna'a bi fasadit tajnidi lil mar'ah liman waffaqaha Allah, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang menjadikan qanaah tentang rusaknya membentuk wanita itu sebagai tentara bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah jelas di tempat kita sendiri, kalau wanita menjadi tentara ya sudah sangat aib sekali. Baik, selesai kita dari bab ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.